Baraya tahu nggak bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya bukan politisi, dia biasa-biasa aja, dia adalah seorang pengusaha kayu. Tetapi kenapa dia bisa menjadi pejabat dan menjadi politisi dan akhirnya menjadi presiden dan sekarang jadi senior dari sebuah partai politik yang sangat besar atau senior dari beberapa partai politik yang sangat besar? Kan ceritanya di Solo itu dulu kejadiannya itu yang sangat dominan itu adalah PDIP, dan PDIP itu pada waktu itu disepuhi oleh Pak Rudi Kumis, FX Rudi, mohon maaf ya. Nah, Pak Rudi itu masalahnya adalah non-Islam. Tetapi karena dia menang dari sebuah partai yang memang dominan di sana, maka dia kemungkinan besar akan menjadi wali kota atau menjadi penguasa Solo itu. Nah, karena khawatir karena Solo dipimpin oleh seorang non-Muslim atau seorang kafir, maka kelompok Anu itu kemudian bikin cerita-cerita sedemikian sehingga akhirnya Pak Rudinya ada di bawah, sedangkan yang naiknya itu adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Ya, tapi apapun itu, seperti yang saya katakan, walaupun kita tidak bisa menunjuk kelompok Anu itu, kita sebut saja partai X gitu lah ya, bukan berarti dia ikutan pemilu, tapi anggap aja itu namanya adalah partai X. Walaupun kita tidak bisa menunjuk partai X yang dimaksud itu, kita bisa mengetahui jejak-jejaknya dan dampaknya sangat besar. Ahok bisa begini begitu adalah gara-gara partai itu, dan Jokowi bisa naik sebagai presiden itu adalah gara-gara partai itu. Dan kita juga memang tidak akan fokus kepada kelompok yang dimaksud itu atau partai X yang dimaksud itu, karena kita akan fokusnya kepada Pak Jokowinya. Kita harus menggarisbawahi dari awal bahwa Pak Jokowi itu memang bukan berasal dari partai politik, tetapi muncul gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok X tadi itu atau partai X tadi itu gitu. Nah, kabar baiknya atau sisi positifnya dari Pak Jokowi yang muncul dari kalangan rakyat, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang non politik itu adalah bahwa beliau tidak terkontaminasi awalnya oleh kebusukan-kebusukan politik, sehingga ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo itu dicintai luar biasa sama rakyat karena dia ngerti soal rakyat, dia merakyat sesungguhnya, bukan gimmick gitu awalnya, makanya dia dicintai oleh rakyat Solo. Tetapi pada masa-masa selanjutnya muncullah sisi negatif apa itu? Yang pertama, ini sisi negatif ketika Pak Jokowi muncul sebagai sebuah fenomena ya. Yang pertama, dia dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Kemudian yang kedua, dia dikerubuti oleh oligark media yang kemudian memanfaatkannya dalam investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pada akhirnya Pak Jokowi bukan hanya terlibat dalam dunia politik yang kotor, tetapi dia menjadi pemimpin boneka. Nah, kita runut satu-satu ya. Kita runut dari bahwa Pak Jokowi itu kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendongkrak suaranya. Misalkan gini Baraya, kan kita mengetahui bahwa Pak Jokowi itu karena bukan berasal dari partai politik, maka dia masih bersih secara politik, dan ketika menjabat sebagai wali kota Solo, dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai untuk mendongkrak suaranya. Bahkan sampai sekarang PDIP dengan, saya mohon maaf ya, dengan Ibu Megawatinya percaya sepenuhnya bahwa Jokowi bisa naik sebagai presiden, menjadi orang besar dan sebagainya, itu adalah gara-gara PDIP-nya gitu. Bahkan Ibu Megawati berkali-kali menegaskan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP dan sebagainya. Padahal kalau misalkan kita lihat datanya, yuk kita nonton datanya Baraya, justru sebaliknya, PDIP itu dulu suaranya tuh mau anjlok, tidak tertolong, dan satu-satunya cara agar dia suaranya bisa bertahan di atas adalah dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai kepala daerah di Jakarta dan kemudian menjadi presiden di Indonesia. Kan begitu. Kan makanya dulu itu kan, saya mohon maaf ya, kan Ibu Megawati itu pengen berkuasa, tetapi kalau misalkan mencalonkan dirinya sendiri, maka suara PDIP akan jatuh, dan sebenarnya PDIP dan Megawati juga sebenarnya tidak memiliki celah suara yang signifikan. Karena itu diangkatlah Jokowi. Maka Jokowi itu sebenarnya adalah cara PDIP untuk bisa mempertahankan suaranya, kan begitu. Bukan sebaliknya, bukan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP, sebaliknya Jokowi digunakan oleh PDIP untuk menaikkan suaranya, kan begitu ya. Itu datanya, atau itu misalkan itu penjelasannya, itu surveinya pernah ada gitu. Makanya sekarang pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak daripada pendukung PDIP gitu. Makanya PDIP naik itu gara-gara Jokowi dan kemudian Ibu Risma dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi apapun itu, sisi buruk dari kemunculan Jokowi sebagai fenomena itu adalah bahwa dia menjadi alat politik untuk menaikkan partai politik tertentu. Itu yang pertama, dangdutannya udah mulai lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sejak Jokowi berkuasa atau sejak Jokowi muncul itu, dia langsung dikerubuti oleh oligark media. Dia menjadi media darling, dia dicintai banget sama media. Buku-buku tentang dia bermunculan, kemudian artikel-artikel yang menjelaskan tentang karir politiknya bermunculan, semuanya bermunculan, dan seterusnya. Dan pada akhirnya itulah yang kemudian dijadikan kendaraan oleh Jokowi naik sebagai presiden. Jadi gini Baraya, Pak Jokowi menang di Pilkada DKI dan kemudian Pak Jokowi menang sebagai presiden Indonesia itu karena dia menggunakan strategi
kampanye non tradisional. Dia nggak pakai spanduk yang banyak-banyak kayak gitu, dia nggak kampanye di panggung sambil joget-joget dangdut seperti itu. Ya itu cara lama, dia masih menggunakan itu sebagai transisi. Tetapi cara paling efektif yang dia gunakan dan menjadi sebuah revolusi besar dalam kampanye di Indonesia itu adalah dia pakai medsos. Ada buzzer-buzzer langsung berkumpul di situ, bikin cerita, bikin akun-akun palsu apa segala rupa. Kemudian di media sosial dia masuk ke situ, di media massa dia menguasai itu apa dan sebagainya. Sehingga orang-orang di generasi baru yang lebih banyak nonton YouTube dan televisi di zaman itu ya, daripada dia harus keliling-keliling lapangan untuk mencari siapa yang kampanye, itu akhirnya tertarik memilih Jokowi. Jadi Jokowi itu bisa menang gara-gara oligark dari media-media yang menguasai Indonesia itu semuanya berpihak padanya, atau kebanyakan berpihak padanya. Dan itu masalah yang kedua. Dan akhirnya apa? Ya media-media itu pada akhirnya mendapatkan investasi jangka panjang dengan berita-berita politik yang selalu hangat dan bombastis berkaitan dengan Pak Jokowi dan lawan-lawan politiknya, kan begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa pada akhirnya, saya mohon maaf sekali, Pak Jokowi dijadikan sebagai pemimpin boneka. Sekali lagi saya mohon maaf ya, ini tafsiran saya aja. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi di awal-awal pemerintahannya itu adalah pemerintahan boneka? Saya ingat betul ketika Pak Jokowi itu masih sangat idealis. Ketika beliau memimpin Jakarta untuk awal-awal, beliau katakan bahwa saya ingin bikin transportasi massal yang lebih baik agar Jakarta tidak macet. Karena itu, maka saya tidak mungkin bikin jalan tol. Karena jalan tol itu hanya untuk orang kaya saja, biar jalannya lancar. Sedangkan yang di bawahnya, yang tidak bayar tol, yang fakir miskin itu, pada akhirnya harus berjibaku dengan jalan-jalan yang dipenuhi oleh tiang-tiang jalan tol gitu kan. Jadi malah lebih macet lagi. Pak Jokowi pikirnya seperti itu pada waktu itu. Makanya pas awal menjabat sebagai pemimpin Jakarta, itu dia idealis, dia nggak mau bikin jalan tol. Semua program-program, semua proyek-proyek yang berhubungan dengan jalan tol itu dihentikan. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan, oh sekarang saya mau bikin jalan tol. Tepat disitulah, menurut saya itu momen di mana Pak Jokowi menyerah dengan idealismenya dan kemudian ikut pada kelompok-kelompok politik yang jauh lebih besar daripada itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setiap Pak Jokowi mau mengeluarkan kebijakan, baik itu sebagai kepala daerah DKI maupun kepala pemerintahan di Indonesia, beliau itu sedikit-sedikit nanti nunggu restu dari Ibu Mega, sedikit-sedikit nanti saya tanyakan dulu sama Ibu Mega dan sebagainya, kan begitu. Bahkan dia diam ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Ya gak jadi masalah statusnya Pak Jokowi di PDIP sebagai petugas partai itu benar, tetapi kalau misalkan menyebut bahwa Pak Jokowi sebagai presiden itu adalah petugas partai, itu melukai etika konstitusi kita, kan sebenarnya begitu. Ya tapi bagaimana lagi, kan pada akhirnya kita di sini ditunjukkan, didemonstrasikan bahwa Pak Jokowi itu defisit kekuasaan. Pak Jokowi itu krisis otoritas. Dia sebagai presiden, dia tidak bisa memimpin dengan baik karena setiap apapun kebijakan-kebijakannya itu harus ditanyakan dengan kelompok yang lebih besar yang ada di belakangnya, atau sponsornya, atau partai politiknya, atau hal yang semacam itu. Kan seperti itu. Dan ini harus kita tegaskan bahwa ini adalah Jokowi periode awal, di mana dia bagaimanapun harus meniti karir sebagai politikus, tetapi meniti karirnya langsung ada di atas. Karena itu ya wajar-wajar saja kenapa beliau bisa menjadi seperti itu. Dia miskin pengalaman, tidak punya koneksi dengan orang-orang besar, dia bisa aja digulingkan dan akhirnya negara menjadi semakin chaos kalau seandainya dia tidak harus sungkem sama orang-orang yang lebih besar di partai politik, kan begitu ya. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Pak Jokowi sudah menjadi penguasa yang lebih baik, ketika Pak Jokowi sudah dekat dengan partai-partai politik, elit-elit politik, sudah berhubungan secara mantap dengan akses-akses terhadap kekuasaan dan terhadap finansial yang lebih besar dan sebagainya, maka Pak Jokowi itu mulai berani melakukan sesuatu, berani melakukan tindakan-tindakan yang besar. Tapi tindakan-tindakan yang dimaksud itu agak cenderung berlebihan dan otoriter gitu. Kalau misalkan Baraya cek, ada periode di mana Pak Jokowi itu benar-benar menjadi otoriter, menjadi tegas, menjadi misalkan anti terhadap kritik. Ada kondisi di mana Pak Jokowi itu kemudian anti terhadap oposisi, atau ada waktunya di mana Pak Jokowi itu misalkan atau orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menggunakan undang-undang ITE gitu, yang karet itu misalkan untuk menjebak pihak lain dan sebagainya. Ada masanya yang seperti itu memang Pak Jokowi ini menunjukkan apa? Transformasi. Jadi Pak Jokowi yang awalnya itu adalah seorang junior yang baru masuk kampus, kemudian dipelonco sama kelompok-kelompok yang lebih besar, kemudian dia mulai cerdas, mulai hebat, mulai baik, mulai berkuasa, sehingga dia masuk ke jadi pengurus himpunan yang seperti itu. Nah, dan setelah itu apa yang terjadi? Sekarang Pak Jokowi sudah benar-benar bertransformasi menjadi pemimpin yang jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih hebat, sehingga beliau waktunya untuk bikin dinasti. Coba lihat misalkan Baraya yang sekarang ya, kalau PDIP kita sudah tentu saja mengetahui bahwa itu adalah ladangnya Pak Jokowi. Tetapi kita misalkan melihat PSI, partai yang katanya anak muda, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan spanduk dan berhubungan dengan kampanye atau sosialisasi PSI itu pasti dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ada Jokowiisme, kemudian ada tegak lurus dengan Pak Jokowi atau apa yang segala rupa gitu ya. Jadi PSI itu saya bingung pada saat ini gitu ya, kan mengakunya sebagai partai anak muda dengan gagasan muda, dengan idealisme muda dan sebagainya. Tetapi sejak awal sangat terlihat pragmatis, setidaknya dilihat dari kampanye
kampanyenya gitu, atau dilihat dari sosialisasinya. Kok bukan mengedepankan program, bukan mengedepankan gagasan, ideologi kami itu ada di sini dan sebagainya, tetapi yang dikedepankan itu adalah figur gitu ya. Bahkan mengangkat anak Pak Jokowi sebagai ketumnya dalam waktu yang sangat sebentar ya, walaupun ngobrolnya udah lama gitu ya, tapi diangkatnya dalam waktu yang sangat sebentar. Saya nggak tahu ini jangan-jangan memang sudah menjadi partai politik milik Pak Jokowi gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui misalkan anak Pak Jokowi yang lain itu yaitu Pak Gibran itu sekarang menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar. Ya itu juga berarti dari Partai Golkar. Ini kan Pak Gibran itu orang PDIP dan itu adalah anaknya Pak Jokowi, tetapi yang mencalonkannya itu adalah Golkar. Ini mirip-mirip kasusnya seperti Pak Budiman Sujatmiko gitu, yang kader PDIP tapi mendukung Pak Prabowo. Ini lebih buruk lagi karena ini langsung jadi bakal menjadi calon presiden dari Partai Golkar tapi menyertai Pak Prabowo, tapi dia adalah kader PDIP gitu ya. Nah, tapi apapun itu menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi senior, sudah menjadi godfather yang baru gitu. Jadi ketika awalnya dipelonco, kemudian sekarang kemudian menjadi pengurus himpunan dan pada akhirnya dia menjadi yang teratas, menjadi senior utama dan semuanya menjadi takut pada beliau itu gitu. Nah, bikin dinasti, kemudian bikin jaringan-jaringan kekuasaan yang baru dan lain sebagainya. Sedemikian sehingga sampai bahkan semua calon presiden di Indonesia sekarang itu pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi. Misalkan Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo itu kan selalu ada spanduknya misalkan di sana itu bahwa ada ucapan, ada kutipan Pak Jokowi, yaitu sekarang waktunya atau sekarang gilirannya Pak Prabowo untuk mengurus negara. Kan ngurus negara itu harusnya yang milih rakyat, tapi kenapa di situ spanduknya ditanamkan bahwa kata Jokowi, sekarang waktunya Pak Prabowo gitu. Jadi kan sebenarnya secara etika konstitusinya ini bermasalah, tetapi apa boleh buat, itu kan cuma spanduk gitu ya. Tapi bahkan Pak Prabowo pun sekarang mendompleng nama Pak Jokowi untuk melanjutkan gitu ya. Pak Ganjar ya tentu saja ini juga melanjutkan. Ada foto Pak Ganjar kalau sosialisasi di spanduk gitu ya, terus di belakangnya ada foto Jokowi dan ada Ibu Megawati. Jadi Jokowi sekarang jadi tokoh sentral, dan bahkan Pak Anies yang menjadi lawan ya sekarang yang katanya perubahan, tidak melanjutkan Jokowi tapi perubahan, koalisi perubahan itu nggak tahu gimana ceritanya calon presidennya adalah Pak Anies tapi wakilnya secara mendadak tiba-tiba menjadi Caimin atau Gus Imin yang sebenarnya memiliki hubungan yang akrab dengan Pak Jokowi di masa yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ya semuanya jadi Jokowi gitu. Pak Prabowo iya, anaknya jadi calon wakil presidennya, kemudian Pak Ganjar iya karena berasal dari partai politik yang sama, kemudian Pak Anies iya karena wakilnya ternyata adalah temannya Pak Jokowi dan sebagainya. Ya mungkin itu mah jadi semuanya mengerucut pada satu tokoh yang namanya Jokowi dan akhirnya ada yang namanya Jokowiisme gitu. Ini menunjukkan bahwa transformasinya berhasil dari orang yang dipelonco sampai sekarang menjadi seniornya yang paling utama gitu ya. Mungkin kalau misalkan diasosiasikan begitu gitu ya, atau diumpamakan menjadi seperti itu. Dan ada yang unik juga kemarin-kemarin itu, ada dua yang unik gitu. Menurut saya itu ada yang dua yang unik. Yang pertama itu adalah ini aneh. Jadi sejak Nasdem mengajukan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang itu merepresentasikan oposisi Pak Jokowi, itu benar ya, merepresentasikan oposisinya Pak Jokowi gitu ya. Nah, ternyata Nasdem itu langsung diguncang oleh banyak sekali skandal-skandal. Gak lama setelah dia menyatakan Pak Anies yang menjadi calon presidennya, tiba-tiba tokohnya misalkan Pak J. Plate itu ditangkap KPK gara-gara korupsi sekian triliun. Terus Pak Limpo tiba-tiba ditangkap KPK gara-gara kasus korupsi. Bahkan Gus Imin kasus-kasus yang dulu dikuak lagi sama KPK sekarang gitu. Gimana? Apakah ini, saya nggak tahu ya ini kebetulan atau enggak. Tapi kalau misalkan ini kebetulan, kayaknya kebetulannya keterlaluan. Jadi nggak lama setelah mencalonkan dari pihak oposisi, Nasdem kemudian digoncang dengan huru-hara partai politik yang korup dan lain sebagainya. Kita tidak tahu itu. Tapi kok pas gitu. Dan ternyata sekarang juga KPK-nya juga bermasalah karena ketuanya sekarang ternyata juga ada intrik begini dan begitu dan diselidiki juga sama polisi. Jadi penegak hukum diselidiki sama penegak hukum yang lain dan kita tidak tahu penegak hukum mana yang lebih bersih daripada yang lain. Ya tapi sudahlah, tapi intinya bermasalahnya di situ gitu. Dan ada masalah yang lainnya, ada kebetulan yang lain lagi, yaitu bahwa kemarin MK itu kemudian memutuskan bahwa Pak Gibran boleh saja menjabat sebagai calon wakil presiden atau boleh saja menjadi calon presiden karena walaupun usianya tidak pas, tetapi beliau sudah pernah menguasai satu daerah tertentu atau sudah berkuasa di satu daerah tertentu. Jadi kan keputusan MK itu adalah calon presiden dan wakil presiden di Indonesia itu minimal berusia 40 tahun dan atau sudah pernah menjadi kepala daerah. Nah ini Pak Gibran kan sudah. Jadi intinya adalah begini ya. Ini mah pikiran saya ya, tafsiran saya. Kalau misalkan beda pendapat ya silahkan aja. Tapi tafsiran saya adalah kan Gibran itu mau berkuasa, tetapi terhalangi oleh konstitusi bahwa usianya harus segini-segini dan sebagainya. Nah, bukannya Pak Gibrannya yang mundur, konstitusinya yang dirombak, yang dirubah gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan saya, aturannya yang dirubah, bukan saya yang harus didisiplinkan sesuai dengan peraturan, kan seperti itu. Ya kurang lebihnya begitulah ya. Saya nggak tahu benar atau salahnya dan pertimbangan-pertimbangan mungkin mereka lebih benar, kan ahli, mereka tuh ahli gitu ya. Ahlinya ahli gitu, profesor apa segala rupa, mungkin juga mereka lebih paham soal
soal tata negara. Tapi agak kebetulan juga, dan sepanjang yang saya tahu dalam konstitusi negara itu, jadi gini, konstitusi itu bukan menjadi sebuah pesanan dari satu kelompok tertentu. Idealnya begitu. Maksudnya kalau sekarang ada keputusan MK yang berubah, nah maka itu akan berlaku untuk periode selanjutnya, bukan periode sekarang. Kan misalkan periode sekarang ya kelihatan banget kan itu demi kepentingannya gitu. Misalkan di Amerika Serikat ada perubahan konstitusi setiap saat, tapi perubahan itu adalah untuk pencalonan presiden berikutnya, bukan untuk yang sekarang gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, mau nyalonin sekarang tiba-tiba digugat MK-nya, kemudian MK-nya langsung meloloskan dan akhirnya lolos lah gitu. Jadi aturannya harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan, mungkin itu tafsiran saya. Tapi betapapun ini menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi godfather-nya, sudah menjadi pemimpin besarnya.